Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan pembahasan selanjutnya, yaitu terkait fisiologi dari jantung, yaitu terkait sirkulasi jantung dan pembuluh darah ya, kardiovaskuler. Jadi kemarin sudah saya bahas mengenai anatominya agak lebih detail, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam sirkulasi dari jantung itu sendiri. Teman-teman sekalian, ini yang berwarna biru ya. Ini yang berwarna biru itu adalah menggambarkan arteri atau yang berwarna biru itu menggambarkan vena ataupun darah-darah yang kotor, taruhlah seperti itu, dan yang merah itu menggambarkan darah bersih dan arteri gitu ya. Untuk membahas mengenai sirkulasi darah sebetulnya atau sirkulasi darah, terutama sirkulasi jantung ya. Itu sebetulnya cukup mudah dipahamin asalkan teman-teman paham dulu mengenai anatomi yang kemarin saya bahas. Jadi kita akan mulai sekarang karena saya anggap teman-teman sudah lihat pembahasan mengenai anatomi. Jadi sirkulasi jantung itu dimulai, teman-teman sekalian bisa dilihat di video ini, di gambar ini, dimulai dari vena cava superior. Ini dia. Ya, dimulai dari vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi darah kotor ya, darah kotor itu artinya darah yang kaya akan karbon dioksida atau tidak banyak oksigennya, maka disebut dengan darah kotor. Nah, vena cava superior itu mendapatkan darah dari vena subclavia dextra dan vena subclavia sinistra. Nah, ini nih gambarnya yang di garis ini adalah vena subclavia dextra ya. Nah, kemudian selain dari vena subclavia dextra, dia juga mendapatkan darah kotornya itu dari vena jugularis, itu dari otak kita ya. Dari vena jugularis tentu ada dua, ada dextra, ada sinistra. Oke. Nah, kemudian setelah itu berarti vena cava superior mendapatkan darah dari vena subclavia, mendapatkan darah dari vena subclavia dextra sinistra, maksud saya mendapatkan darah juga dari vena jugularis, dextra sinistra juga. Kemudian selain itu dia juga mendapatkan berasal dari vena cava inferior, artinya vena-vena yang berasal dari bawah tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah vena iliaca communis, vena hepatica, vena spleen, vena renalis, dan lain-lainnya. Nah, nanti teman-teman sekalian, darah itu akan masuk melewati vena-vena ini. Nah, ini disebut dengan vena subclavia dextra ya, saya ganti warnanya dulu. Ya, nanti darah itu akan masuk ke sini. Vena subclavia dextra. Kemudian berasal dari vena jugularis, dextra sinistra. Kemudian darah juga akan masuk melalui vena subclavia sinistra. Dia akan masuk menuju vena cava superior dan dia akan masuk ke atrium dextra. Oke. Nah, selain itu, yang dari vena cava inferior, yang saya bilang dari vena hepatica, kemudian ada vena renalis, vena iliaca communis, nanti akan masuk ke atas ini, dari bawah ya, makanya disebut inferior, menuju ke atrium dextra. Oke. Nah, yang dari vena cava inferior, dia akan ketemu dengan lubang atau pintu yang disebut dengan ostium vena cava inferior. Ini ya. Sedangkan yang dari atas, yang vena cava superior, dia akan ketemu dengan pintu yang ada di atrium dextra, disebut dengan ostium vena cava superior. Oke. Nah, berarti sekarang darah udah ada di atrium dextra. Darah di atrium dextra tersebut ternyata tidak hanya berasal dari vena cava superior dan inferior, tetapi dia juga berasal dari pembuluh darah jantung yang memperdarahi jantung. Apa itu? Satu, ada ostium sinus coronarius yang sudah saya bahas di anatomi kemarin, dan yang kedua lah ya dibilangnya, ostium foramina venarum minimarum. Jadi ada 4 ostium. 1 ostium vena cava superior, 2 ostium vena cava inferior, 3 ostium sinus coronarius, yang keempat ostium foramina venarum minimarum. Ya kan? Nah, sekarang berarti darah sudah ada di atrium dextra. Darah yang ada di atrium dextra itu akan dipompakan ke ventricle dextra dengan membuka katup
tricuspidalis. Nah, jadi katup ini tuh akan terbuka. Ini ya, katup tricuspidalis nanti akan terbuka yang dimana darah sebanyak 70%. Ya, yang dimana darah sebanyak 70%, saya tulis ya. 70% dia akan kontraksi, 70% itu dia akan mengalir secara pasif, dan baru 30%-nya sisanya dia akan kontraksikan. Nah, ya kan? Dia akan kontraksikan. Maka darah nanti akan melewati katup tricuspidalis ini dan dia akan masuk ke dalam ventricle dextra. Nah, sekarang ada di sini darahnya nih. Oke. Darah akan masuk dalam ventricle dextra. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian, pada saat si atrium dextra ini berkontraksi, maka tidak ada yang namanya katup yang menghalangi vena. Artinya vena ke atrium itu ataupun sinus coronarius itu tidak ada katup. Artinya bisa aja dia terjadi regurgitasi kan. Artinya bisa aja dia arus balik. Ketika ventricle atrium berkontraksi, jebret gitu kan ya. Bisa aja kan ada arus balik dari atrium dextra ini ke vena. Iya, memang ada. Tetapi cuma sedikit. Karena apa? Karena pada saat atrium berkontraksi itu, dia itu terjadi yang namanya otot-otot si atrium itu menghalangi atau menghalangi si ostium itu, sehingga ostium itu menjadi lebih kecil. Ya, jadi ostium itu yang vena cava superior, vena cava inferior awalnya besar, dia akan ada kontraksi di atrium sehingga otot atriumnya itu menghalangi gitu loh. Jadi karena kontraksinya otot atrium sehingga dia menghalangi terjadinya regurgitasi. Ya, subhanallah ya. Kita juga baru jadi ada yang bilang seperti ini, ada yang dokter bilang seperti ini. Kalau misalkan orang semua tahu anatomi tubuh, nggak bakal ada orang ateis. Karena nggak mungkin manusia menciptakan sedetail ini gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah berarti darah kita sudah berada di ventricle dextra, di ventricle kanan. Ya enggak? Di ventricle kanan. Nah, ventricle kanan kalau darah sudah ada di sini, maka dia akan siap-siap mengkontraksikan kemana? Ke paru-paru. Ya kan? Ke paru-paru sini nih. Ke paru-paru situ. Tentu dia akan melewati katup yang namanya semilunaris pulmonalis. Ya. Dari ventricle dextra ke paru-paru itu dia harus melawan tekanan sebesar 10 mmHg. Ini dia ya. 10 mmHg. Jadi tekanan yang harus dilawan oleh ventricle kanan untuk memasukkan darahnya ke paru-paru, dia itu harus melawan tekanan sebesar 10 mmHg. Nah, puncaknya pada saat puncaknya dia kontraksi, maka puncaknya itu kalau misalnya diukur dengan tekanan itu, dia puncaknya itu berada di 25 mmHg untuk ventricle kanan, ventricle dextra. Oke. Sehingga ketika dia berkontraksi, maka akan terjadi pembukaan katup dari semilunaris pulmonalis ini ya. Dan akan terjadi penutupan dari katup tricuspidalis. Jadi tricuspidalisnya akan menutup dan semilunaris pulmonalisnya itu, atau semilunar pulmonalnya itu akan membuka. Ya kan? Sehingga darah itu akan masuk ke sini. Darah itu akan masuk ke sini ya, ke dalam truncus pulmonalis yang nantinya akan bercabang menjadi arteri pulmonalis yang dextra dan arteri pulmonalis yang sinistra. Nah, disitulah terjadi namanya difusi. Difusi itu terjadi di paru-paru tentunya. Oke. Nah, kalau misalkan di paru-paru sudah terjadi difusi, apa yang terjadi? Ini gini. Kalau teman-teman bisa dilihat di yang sudah saya buat, saya tunjukkan dulu ya. Di sini, ini. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian. Pada ini semuanya itu lembangnya adalah P ya. P itu adalah tekanan parsial, jadi PO2, PCO2, pH2O, PN2 gitu ya, nitrogen maksudnya. Jadi di darah kita itu setidak-tidaknya ada 4 komponen ya, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada air, dan ada nitrogen. Nah, ternyata pada saat alveoli terjadi difusi untuk yang pertama kalinya ya, atau terjadi difusi lah ya, maka oksigen itu akan 100 mmHg, itu akan 100.
CO2 itu akan 40, ya kan? H2O itu 47 dan N2 itu 573. Jadi kalau misalkan dia beras, jadi gini, yang diawali dari ventricle kanan itu O2-nya itu awalnya 40, CO2-nya awalnya 46, H2O tetap sama 47, nitrogen juga tetap sama. Kemudian dia masuk ke sini untuk terjadi difusi ke ke paru-paru, maka O2-nya naik dari 40 menjadi 100, CO2-nya turun dari 46 jadi 40, H2-nya tetap sama, nitrogen tetap sama. Nah, makanya kenapa disebut dengan darah bersih, karena O2-nya itu lebih tinggi daripada karbon dioksida gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah terjadi difusi seperti ini, maka selanjutnya adalah darah itu nanti akan masuk ke mana masuknya? Nah, dia akan masuk melewati ini. Nih sini. Kalau tadi kan dia akan masuk ke atrium kiri maksudnya ya. Nah, dia akan masuk dalam atrium kiri melewati yang namanya vena pulmonalis. Ada berapa? Ada 4, ada 2 di kanan yang ini dan 2 di kiri yang ini. Nah, ujung-ujungnya akan kemana? Ujung-ujungnya itu darahnya itu akan masuk ke dalam atrium sinistra. Nih di sini nih. Darah itu nanti akan di sini berkumpul, dia akan masuk melewati pintu atau ostium vena pulmonalis. Ya, yang saya bilang kemarin bahwa salah satu vena di dalam tubuh yang membawa darah bersih adalah vena pulmonalis. Nah, dari atrium kiri atau atrium sinistra, darah itu akan masuk ke sini, ke ventricle kiri. Darah akan masuk dalam ventricle kiri, tetapi dia akan melewati katup yang namanya bicuspidalis ya. Ini katupnya ya, bicuspidalis. Nah, untuk di atrium kiri, teman-teman bisa lihat ya, ini miokardiumnya kan lebih tebal karena dia akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika darah ada di atrium kiri, maka ketika darah ada di ventricle kiri, maka si ventricle kiri itu akan meregang untuk siap-siap memompa darah. Dia akan terjadi peregangan. Jadi pada saat sama dia juga 70% dia akan pasif, turun ke bawah sini. Kemudian 30% dia akan berkontraksi atrium kiri itu. Oke. Kemudian darah sekarang ada di ventricle kiri. Nah, di ventricle kiri untuk masuknya pertama darah dari atrium itu cepat, blek gitu kan ya. Tapi peregangannya ya. Kemudian setelah lama-lama dia sudah mulai penuh atau siap-siap atau mendekati sistol atau mendekati yang namanya kontraksi, dia tuh meregangnya tuh pelan-pelan, ya kan? Kemudian setelah itu dia akan terjadi kontraksi si ventricle kiri ini. Kontraksinya itu akan menutup katup ini, bicuspidalis itu akan tertutup, ya kan? Untuk mencegah arus balik atau bahasa lainnya adalah regurgitasi. Sehingga ketika darah yang ada di atrium kiri itu ventricle kiri itu berkontraksi, maka darah itu akan masuk ke sini nih, akan masuk ke dalam ke aorta melewati yang namanya semilunar aorta gitu. Jadi dari semilunar aorta tersebut nanti darah tersebut akan masuk lagi ke dalam berbagai macam salah satunya adalah ke sinus coronarius yang nanti akan menjadi arteri koroner, kemudian ke arcus aorta sini, nanti dia akan naik darahnya itu kemana? Ke arteri brachiocephalika, nah kemudian ke arteri subclavia kanan, kemudian ini ke arteri carotis communis, kemudian ini akan masuk dalam arteri subclavia kiri, dan ada yang ke bawah, ini yang ke bawah itu nanti masuk dalam arteri iliaca communis, atau nanti ada yang namanya aorta thoracis ya, nanti masuk dulu ke aorta thoracis, nanti masuk ke arteri-arteri yang lebih besarnya lagi di bawah. Oke, nah seperti itu. Nanti si darah itu nanti saya akan jelasin dulu yang ini teman-teman sekalian. Si ventricle kiri itu akan bisa memompa darah jika dia mampu melawan tekanan aorta sebesar 80 mmHg, ya kan? Dan puncak kontraksi ventricle kiri ketika dia melakukan kontraksi dan melawan tekanan yang ada di aorta itu sebesar 120 mmHg. Makanya kenapa tekanan darah normal itu kan 120 mmHg.
Karena puncak dari kontraksinya ventricle itu adalah yang kiri itu adalah 120 mmHg. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, ketika darah tersebut sudah di atrium kiri, maka si kadar dari oksigen, karbon dioksidannya itu berkurang. Nih, ini udah di atrium kiri nih. Ini 95, CO2-nya 40, H2-nya tetap sama, nitrogennya tetap sama. Nanti dia akan ketemu lagi kapiler. Di kapiler dia akan terjadi seperti ini, O2-nya jadi turun lagi 40 karena sudah dipakai kan. CO2-nya jadi naik lagi 46. Nah, kemudian nanti akan masuk lagi ke paru-paru gitu terus. Oke, nah seperti itu untuk sirkulasi jantung. Dan yang menarik adalah ketika ventricle itu berkontraksi, jebret misalkan berkontraksi, ya kan? Maka akan terjadi gelombang tekanan. Gelombang tekanan tersebut akan terus maju menelusuri arteri-arteri. Jadi arterinya itu meregang, ya kan? Karena ada gelombang tekanan tuh. Meregang kecepatannya adalah kecepatan untuk peregangan arteri itu. Kalau misalkan di aorta, dia kecepatannya itu adalah 4 meter per detik. Di arteri-arteri besar, contohnya adalah arteri subclavia, ya kan, arteri brachiocephalica. Nah, itu 8 meter per detik. Dan arteri-arteri kecil kayak arteri radialis, brachialis itu adalah 16 meter per detik. Nah, gelombang tekanan itu yang kita bilang sebagai pulsasi. Makanya, kenapa kita terasa ada pulsasi di arteri-arteri kita? Pulsasi itu kan kayak denyutan. Kenapa ada denyutan? Itu adalah gelombang yang dihasilkan dari kontraksi ventricle yang menelusuri arteri. Makanya disebut dengan pulsasi. Kecepatan pulsasinya itu 4 meter per detik di aorta, 8 meter per detik di arteri besar, dan 16 meter per detik di arteri kecil. Makanya selisih antara pulsasi pertama jantung kita, kalau mau bandingkan dengan apex, dengan arteri-arteri kecil itu adalah selisihnya bisa dibilang 0,1 second. Jadi 0,1 second setelah detakan pertama di jantung itu akan terasa di arteri radialis atau arteri-arteri kecil. Gitu teman-teman sekalian, ya. Jadi mudah sekali untuk mempelajari yang namanya sirkulasi. Ya, jadi awalnya saya ulangi, sirkulasi tersebut dimulai dari vena cava superior. Vena cava superior itu darahnya itu berasal dari vena subclavia dextra, ada vena subclavia sinistra, ada vena jugularis, sehingga masuk menjadi vena cava superior, kemudian masuk ke dalam ostium vena cava superior, kemudian masuk ke atrium kanan, kemudian dari vena cava inferior itu darahnya berasal dari vena hepatica, ada vena renalis, ada vena iliaca communis, nanti akan masuk ke dalam vena cava inferior, dia akan masuk ke dalam ostium vena cava inferior dan masuk dalam atrium kanan. Selain itu, dia darah juga akan masuk melewati sinus coronarius, ya, melalui ostium sinus coronarius. Dia juga akan masuk melalui ostium foramina venarum minimarum, sehingga darah tersebut ada di atrium kanan. Di atrium kanan 70% dia akan mengalir secara pasif ke bawah dan 30%-nya baru dia kontraksikan. Makanya kenapa gelombang P-nya kecil kan? Karena kontraksi yang dihasilkan dari atrium kanan itu kan tidak besar gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya duluan mana antara gambaran EKG dengan kok ikut ya? Duluan mana antara gambaran EKG dengan kontraksi? Sebetulnya yang saya baca itu di buku fisiologi itu, dia itu duluan dari gambaran EKG, sepersekian detik kemudian dia akan kontraksikan. Ya, ini adalah gelombang P, ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah S, ini T. Nah ya, coba lihat gelombang P-nya kan kecil. Kenapa kecil? Karena kontraksi dari atrium memang kecil. Ya, sebesar 30%, karena 70%-nya itu akan disalurkan secara pasif ke ventricle di bawahnya ya. Yang di sini yang saya bahas adalah ventricle kanan. Oke, sehingga darah itu akan masuk dalam ventricle kanan melewati yang namanya katup tricuspidalis, kan ada 3 katup ya, 3 kuspis. Kemudian setelah itu dari vena dari ventricle kanan itu darah itu akan masuk ke dalam
pulmo melewati semilunar pulmonalis. Kemudian dia akan masuk dalam trunkus pulmonalis, dia akan masuk bercabang menjadi dua kanan dan kiri, yaitu arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Terjadi difusi, setelah itu difusi dia akan membawa darah yang berisi akan kaya akan oksigen. Maksud kaya akan oksigen tuh ini saya udah jelasin teman-teman yang ini ya. Gambarnya ingat, ini harus diingat. Kemudian setelah itu darah tersebut akan keluar dan masuk melewati 4 vena pulmonalis yang ini, yang nantinya akan masuk dalam atrium kiri melalui 4 ostium vena pulmonalis. Di atrium kiri, darah tersebut akan disalurkan ke dalam ventrikel kiri, di mana 70% dia akan mengalir pasif dan 30% dia akan dikontraksikan. Kemudian di ventrikel, sekarang darah ada di ventrikel ya. Sekarang darah ada di ventrikel kiri, dan darah tersebut siap untuk dilakukan kontraksi. Pada saat kontraksi ventrikel, baik kanan maupun kiri teman-teman sekalian, katup trikuspid dan bikuspidalisnya itu otomatis akan menutup sehingga mencegah terjadinya arus balik darah. Dan ketika itu maka ventrikel tersebut akan mengkontraksikan darahnya ke seluruh tubuh, di mana ke seluruh tubuh itu nanti dia akan masuk dalam semilunaris aorta. Semilunaris aorta nanti akan masuk ke dalam sinus aorta yang nantinya akan memperdarahi arteri jantung, yaitu melalui arteri koroner. Kemudian dia akan masuk ke atas ke arteri brachiosepalika, kemudian masuk dalam arteri subclavia kanan dan kiri, kemudian akan masuk dalam arteri carotis communis. Ke bawah dia akan aorta ascendennya itu dari aorta ascenden dia akan aorta descendent. Dari aorta descendent dia akan turun lagi ke bawah menuju ke aorta thoracis dan arteri-arteri besar lainnya nanti yang di bawahnya. Kemudian setelah itu selesailah terjadinya yang namanya sirkulasi darah. Nanti dia akan balik lagi ke vena, balik lagi ke nanti masuk atrium, masuk ventricle, masuk ke arteri, masuk ke pulmo, masuk ke atrium kiri, masuk ke ventricle kiri gitu. Tetapi teman-teman yang perlu diingat kata kuncinya adalah ketika atrium dexa terisi bukan berarti atrium kiri itu kosong, enggak, dua-duanya ada isinya gitu loh ya. Ini yang harus dipahami ya. Kemudian teman-teman bisa dilihat karena ventricle ini kontraksinya besar, terutama yang kiri itu harus melawan tekanan 80 mHg, maka gelombang QRS-nya itu kan tinggi karena dia tekanannya tinggi ya, besar ya. Oke, itu pembahasan mengenai EKG mungkin belakangan ya. Kita mungkin sedikit belajar yang basic-basic aja ya. Nah, untuk sirkulasi kali ini atau fisiologi mengenai sirkulasi, saya cukupkan dulu sekian. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman sekalian. Jadi waktunya kita memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita berikan, yang Allah berikan kepada kita. Dilihat dari anatomi yang begitu detail, begitu canggih. Tidak ada manusia sepintar apapun yang mampu membuat seperti ini. Oke, patutnya kita semakin banyak bersyukur dengan mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.